Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Udah lama banget ya kita gak ketemu. Nah adik-adik, siapa yang hari ini siap mau sekolah Minggu? Siap? Siap semuanya? Sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk sekolah minggu. Tuhan, sekarang kami mau memuji nama Tuhan, mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan yang pimpin supaya kami bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pinter semuanya. Adik-adik, tema sekolah minggu hari ini adalah aku murid Tuhan. Adik-adik semua murid Tuhan kan? Nah kalau misalnya semua murid Tuhan, kita harus apa sih sama Tuhan? Kalau Tuhan suruh sesuatu, ada di Alkitab, nurut nggak? Kalau misalnya Tuhan nyuruh kita lewat papa mama, nyuruh lewat guru, ibu guru, bapak guru, kita harus nurut nggak sih? Harus ya. Nah kita itu harus taat sama semua perintah Tuhan. Ada lagunya kan? T-A-A-T, taat. Adik-adik sini udah ada yang SD, udah ada yang TK, TK yang besar. Udah bisa membaca belum? T A A T. Apa yuk? Taat ya tadi. Ada lagunya kan? Kita mau nyanyi bareng-bareng ya. T A A T, taat. T A A T, taat. Saya mau turut Tuhan Yesus. T A A T, taat. A A T, taat. T A A T, taat. Saya mau turut Tuhan Yesus. T A A T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, lakukan nasihat mereka semua. T A A T, taat. Ya adik-adik, tadi apa lagunya? Taat. Kita mau dengar-dengaran sama siapa aja sih? Sama Tuhan Yesus, sama mama. Kita itu harus taat sama mereka. Oke, tadi judulnya aku murid Tuhan Yesus. Adik-adik, selain taat, kita juga harus apa sih? Harus mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi ke jalan ini, kita harus ikutin. Tuhan Yesus nyuruh kita melakukan sesuatu, kita juga harus mengikuti karena peraturan Tuhan Yesus itu baik untuk kita. Nah adik-adik, ada lagu lagi nih. Udah siap belum nyanyi lagi? Lagunya Jalan Serta Yesus. Adik-adik mau ikut Tuhan kan? Kemana aja? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay adik-adik, ingat gak sih dulu kita
jalan, terus nanti ada temen-temennya yang bikin apa kayak rumah gitu, terus nanti kita tanggapin satu-satu. Iya, dulu kita suka kayak gitu ya. Nanti adik juga bisa, mungkin sama adiknya, kakaknya, terus sama mama papa bisa praktekin lagi gerakan itu. Dan adik tadi mau ikut Tuhan Yesus kalau kita lagi seneng, tapi waktu kita lagi sedih juga kita tuh gak mau ikutin Tuhan Yesus. Jadi kita mau ngikutin Tuhan Yesus selamanya. Nah, adik-adik kalau misalnya ikut Tuhan Yesus, adik-adik seneng gak sih? Jangan-jangan ada yang sedih lagi ikut Tuhan Yesus. Enggak ya, kita seneng banget ikut Tuhan Yesus, seneng banget jadi muridnya Tuhan Yesus, dan hidup kita menjadi bahagia. Ya, adik-adik, lagu terakhir kita mau nyanyi lagu apa yang sering kita nyanyiin di balita, Happy ya ya ya, Happy ya ya ya. Lagu ini pasti dinyanyiin terus sama adik-adik setiap adik yang mau nyanyi sendiri di depan. Ingat kan? Kita coba nyanyiin lagi ya bareng-bareng. Jadi kita menunjukin kalau kita tuh seneng banget jadi anaknya Tuhan. Happy, belum. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Senyum dong semuanya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita udah nyanyiin 3 lagu. Pertamanya kita mau taat jadi jadi anak Tuhan. Kita juga mau ikutin Tuhan waktu kita sedih, waktu kita senang. Kita mau tetap menjadi anak Tuhan, ikut Tuhan, karena kita sangat bahagia kalau mengikuti Tuhan Yesus. Dan adik-adik, sebelum kita dengerin cerita dari Tante Endang, nanti kalau ada persembahan, adik-adik bisa kasih sama mama bareng-bareng di satu amplop. Nanti kalau kita ketemu lagi bisa dimasukin ke amplop ke persembahan. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Tante Endang, kita mau berdoa dulu ya, supaya kita hatinya siap mendengarkan cerita. Oke? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjadi Tuhan bagi kami semua. Kami senang menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan yang pimpin supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan cerita. Juga Tuhan berkati Tante Endang yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Oke, jadi nanti kita dengerin Tante Endang dulu, terus kita ketemu ya di Zoom. Oke, dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu anak-anak. Apa kabar kalian semua? Tetap sehat, tetap semangat. Begitu bukan? Ya, puji Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan atas kalian semua. Bagaimana dengan tugas-tugas sekolah kalian selama ini? Semuanya sudah beres dikerjakan? Wow, good. Kalian murid-murid yang hebat tentunya. Pasti guru-guru di sekolah minggu senang sekali punya murid-murid yang baik seperti kalian. Sama loh dengan kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu. Kami juga senang, kami bangga punya murid-murid seperti kalian yang hebat-hebat. Kalian
sekolah minggu, kemudian juga mengirimkan aktivitas, foto-foto, dan video. Wow, itu luar biasa sekali. Memang kalian murid-murid yang hebat semuanya. Ya, bicara tentang murid, Tuhan Yesus juga punya murid-murid ya. Ada berapa murid Tuhan Yesus? Berapa? 5. Berapa? 10. Betul, ada 12 murid Tuhan Yesus. Benar. Suatu kali, sehabis makan malam bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan ditangkap oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Dan Tuhan Yesus mengatakan murid-murid akan takut dan meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus mengatakan, sekalipun mereka takut dan meninggalkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kemudian Petrus mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Wow, Petrus ini memang berani sekali ya. Dia berjanji tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Benar nggak ya anak-anak? Petrus tetap memegang janjinya? Nah, coba kita perhatikan. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Coba kita lihat ya. Kita lihat video ini. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Anak-anak, ternyata benar kata Tuhan Yesus. Petrus menyangkali sebagai murid Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sebelumnya. Dan Petrus sangat sedih karena telah membuat Tuhan Yesus sedih. Petrus melakukan itu, dia tidak mengakui Tuhan Yesus. Dia tidak mengakui sebagai murid Tuhan Yesus karena dia takut kepada orang banyak itu. Nah, anak-anak, kita, kamu dan saya adalah juga murid-murid Tuhan Yesus. Biarlah kita belajar dari Petrus untuk kita tidak takut mengakui sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita bisa belajar terus untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, berdoa ketika senang, tapi juga berdoa ketika kita sedih, seperti cerita minggu lalu. Sebagai murid Tuhan Yesus, berdoa adalah bagian penting di dalam kehidupan kita. Berdoa
kemudian memuji Tuhan. Ketika anak-anak memuji Tuhan, Tuhan Yesus senang sekali. Selain itu, belajar berkata benar. Ya, anak-anak belajar dari kecil ya, tetap berdoa, memuji Tuhan, terus berkata-kata benar. Itu hal-hal yang kita bisa lakukan sebagai murid Tuhan Yesus. Terus belajar dari kecil, setia kepada Tuhan Yesus, mengakui sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sehingga kelak ketika besar, kalian boleh menjadi murid-murid yang terus menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan menolong kalian semua menjadi murid-murid yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena saya boleh menjadi murid-Mu. Tolong saya untuk terus setia sebagai murid-murid Tuhan. Tolong saya Tuhan Yesus untuk boleh menjadi murid Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, sekolah minggu sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.